kelas 9. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang penguatan dari literasi dan numerasi di SMP Taman Dewasa Semarang. Pernah dengar kan kalian tentang literasi dan numerasi? Pernah. Apa itu literasi? Tunjuk tangan siapa yang berani? Literasi? Literasi membaca. Numerasi? Menghitung. Oke. Kalian pernah minum obat? Pernah sakit? Pernah. Apa perbedaan minum obat satu di tabelnya di resepnya? Pernah ada tulisan 1 kali 3 dengan 3 kali 1? Nah, apa artinya 3 kali 1? 3 kali 1 artinya? Pagi, siang, sore. Berarti minumnya berapa kali? Adalah 1 kali. Kalau 1 kali 3 berarti gimana caranya? Berarti minumnya cuma 1 kali tapi langsung 3 obat. Paham? Nah, itu pentingnya kita belajar untuk literasi numerasi. Jadi ada perbedaan. Dengan belajar literasi numerasi kita akan tahu apa maksud yang dimaksudkan dalam obat tersebut. Sekarang saya tanya, apakah literasi itu hanya miliknya mata pelajaran bahasa Indonesia? Tidak. Apakah numerasi itu hanya miliknya pelajarannya matematika? Tidak. Miliknya siapa? Semua mata pelajaran. Nah, tentang literasi adalah kemampuan membaca, menulis, memahami informasi dari berbagai sumber, baik dari digital maupun dari media cetak. Kemudian numerasi berarti keterampilan berkaitan dengan angka, berhitung. Kenapa numerasi itu penting? Kenapa? Misalnya Putra ini seorang konglomerat, dia punya aset banyak, dia seorang pengusaha. Meskipun dia seorang bos, ketika dia tidak mempunyai kemampuan numerasi, dia bisa mengelola perusahaannya enggak? Dia bisa menghitung laba ruginya perusahaannya enggak? Berarti penting. Kenapa numerasi itu harus ada di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk apa? Mengelola keuangan. Misalnya ibu rumah tangga. Misalnya ibu rumah tangga dikasih sehari 100.000, harus bisa memanage. Oh, beli ini. Misalnya kamu setiap hari dikasih satu oleh orang tuamu 10.000, apakah kamu habiskan semuanya? Misalnya 10.000 naik BRT 2.000, sangu 5.000, berarti kan 7.000, masih sisa 3.000-nya itu ditabung. Kalian seperti itu. Itu pentingnya kenapa harus ada literasi dan numerasi. Kemudian tantangan pembelajaran literasi dan numerasi. Jadi menurut PISA bahwa literasi numerasi kita masih di angka rendah, masih angka rendah. Nah, ada beberapa tantangan literasi dan numerasi yang ada di Indonesia karena satu akses. Tidak semua akses literasi numerasi di Indonesia itu merata. Yang kedua, kualitas pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan di tahun ini kita agak turun. Nah, dengan adanya kualitas pendidikan yang rendah, sehingga sumber daya alam pembelajarannya pun akan berkurang atau rendah. Yang ketiga adalah relevansi. Relevansi itu keterkaitan hukum dengan perkembangan zamannya. Kemudian strategi peningkatan kemampuan literasi. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum. Nanti kurikulum kita akan kita kembangkan. Kemudian peningkatan kualitas guru. Jadi tidak hanya kalian, guru pun juga ada bimbingan, ada bimbingan teknis. Tidak hanya siswanya. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Teknologi banyak sekali ya, bisa melalui media gadget, bisa melalui laptop, bisa komputer, bisa Chromebook. Saya yakin kalian jauh lebih pintar dibandingkan saya yakin itu. Kemudian kolaborasi antara sekolah, orang tua dan stakeholder di sekitar kita. Nah, peranan siapa yang berperan dalam literasi? Ada peranan orang tua dan guru. Orang tua memiliki peran penting dalam menemukan minat belajar. Jadi agen kalian belajar pertama itu bukan dari sekolah, tetapi dari keluarga atau orang tua. Orang tua kalian yang pertama kali menjadi guru bagi kalian. Jadi sebenarnya bukan bapak ibu guru di sekolah, tetapi orang tua kalian. Orang
tua kalian mengajarkan kalian bagaimana cara untuk berjalan, bagaimana cara untuk berlari, bagaimana cara untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan secara verbal. Itu adalah orang tua kalian. Yang kedua, setelah kalian beranjak dewasa, kalian akan dimasukkan di sebuah lembaga pendidikan, atau yang di sana ada intisari dari guru. Guru itu tidak hanya menerapkan ilmu, tetapi harus bisa membentuk karakter, mendidik kalian menjadi karakter yang lebih bagus. Kemudian kolaborasi antara orang tua dengan guru. Nah, aktivitas praktek literasi di kehidupan kita itu sebenarnya banyak sekali. Yang pertama adalah mengelola keuangan. Dalam usaha kecil adalah kalian bisa mengelola uang usaha kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, menavigasi teknologi. Kalian dapat mengoperasikan teknologi, bisa Canva, bisa Capcut, bisa TikTok, bisa Instagram atau media sosial kalian. Ketiga adalah membuat keputusan. Berarti kalian sudah mampu untuk menganalisis informasi. Maksudnya membaca dengan menganalisis beda apa sama? Bedanya apa? Bedanya apa? Coba. Bedanya apa? Membaca dan menganalisis. Membaca itu bedanya apa sama menganalisis? Membaca memahami dengan betul, memaknai dengan betul, ya. Nah, menyiapkan generasi. Jadi kemarin Bu Sela dengan Bu Sitri sudah ada bimbingan teknis dengan Ibu pengawas bahwa intinya kalian adalah generasi emas yang kami harus siapkan untuk ke depan. Kapan generasi Indonesia emas kapan? 2045. Nah, jadi ada beberapa komponen yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah pendidikan yang berkualitas, kualitasnya sama. Jadi kualitasnya harus bermutu. Kemudian inovasi teknologi. Jadi pembelajaran sekarang harus berbasis dengan pemanfaatan dari IT. Saya yakin kalian sudah memakai namanya apa? Gemini, sering pakai? Terus ChatGPT. Nah, itu adalah dari pemanfaatan dari teknologi. Kemudian adalah keterlibatan masyarakat dan masa depan yang cerah. Nah, ini pada pagi hari ini dan pada kesempatan ini saya perwakilan dari sekolah akan menyampaikan program literasi dan numerasi yang ada di SMP Taman 21. Ya. Yang pertama adalah Salita. Nanti kita akan mulai dari minggu ini. Salita adalah satu hari cerita. Jadi nanti setiap sebelum KBM mulai, secara random nanti Bapak Ibu guru akan meminta kalian untuk bercerita di depan kelas. Tidak usah takut, semua akan terlibat, akan melakukan apa yang harus kita ceritakan banyak. Bisa perjalanan kalian dari rumah ke sini, misalnya dari rumah Bu, saya tadi dan saya gembes, habis itu saya tanda gembes lagi, misalnya seperti itu. Atau perjalanan kalian di rumah, Bu, kemarin tadi malam saya belajar ini. Silahkan bercerita apapun itu. Nanti sebelum KBM biar Bapak Ibu guru kalian mempunyai tempat untuk menyampaikan cerita kalian. Nah, hubungannya sama apa sama literasi? Dengan bercerita kalian mampu mengungkapkan apa yang terjadi. Nah, itu termasuk dari literasinya kalian, ya. Yang kedua adalah one book one month. Artinya apa? One book artinya apa? Satu buku, one month, satu bulan. Nah, kalian sudah bawa buku literasi? Sudah. Nah, kemarin sebenarnya sudah ada program dari one book one month, tetapi tidak terlaksana dengan baik karena bukunya beda-beda. Misalnya hari ini misalnya Ivan membaca tentang Al-Qudan, besok bacanya tentang Bertahu. Tidak nyambung ya. Jadi nanti kalau bisa, kalian mengambil satu buku cerita sesuai dengan minat kalian. Oh, aku ingin cerita tentang Semarang. Bagaimana ceritanya? Itu nanti kalian habiskan maksimal di 1 bulan. Jadi setiap hari continue dengan satu buku
Jadi nanti kalian bisa bercerita sampai penuh. Apakah harus apakah yang saya sampaikan dengan saya tulis itu sama? Tidak harus sama. Jadi kalian menulis hanya menulis intisarinya apa? Sampaikan dengan bahasa kalian, tidak masalah. Ya. Yang ketiga adalah market day atau cooking class. Nah, nanti juga akan kita laksanakan cooking class di kelas meeting. Nanti ada kegiatan market day. Nah, market day itu apa hubungan dengan literasi, dengan numerasi, numerasi misalnya market day kalian dengan kegiatan market day kalian bisa menghitung laba rugi. Misalnya Danang, hari ini Danang aku main jualan ronde royal misalnya dengan bahan tape. Saya belanja tape Bu 5.000. Kemudian saya beli tepung Bu, harganya per kilonya itu seharga 12.000. Kemudian saya beli telur Bu setengah kilo. Kemudian saya beli vanili Bu 500. Nah, dengan dia membeli bahan ditulis per bahannya itu termasuk kegiatan dari numerasi. Kemudian dihitung jumlah modalnya berapa. Bu, ternyata modal saya yang saya keluarkan itu adalah 50.000. Sedangkan donat yang jadi itu adalah 52. Berarti saya jual modalnya itu kan 50.000 dibagi 10 dibagi 52. Oh, saya jual 1.000 Bu. 1.000 itu berarti nanti saya laba sekian. Nah, itu sudah termasuk dari kegiatan numerasi. Paham? Nah, literasinya di mana? Literasinya misalnya Bu, saya mau bikin donat. Oh, ternyata bikin donat ini yang berkembang itu adalah adanya ragi. Oh, ragi itu adanya bakteri Bu, adanya bioteknologi. Oh, ada proses ini Bu. Itu dari mana kamu tahu? Saya kemarin baca artikel di beberapa sumber Bu. Itu termasuk dari kegiatan literasi. Jadi tidak hanya menonton kalian hanya di buku kelas, membaca buku, selesai tidak. Ya. Kemudian yang keempat adalah literasi digital. Kemarin kita sudah coba di kelas 7 kegiatan di Transmart ya. Transmart meskipun banyak evaluasi, misi kalian naiknya BLT terlalu lama, tapi tidak apa-apa. Jadi inti dari kegiatan tersebut adalah literasi digital. Jadi anak-anak kita ajak ke bioskop untuk menonton film, kemudian menceritakan film yang mereka tonton. Apakah mereka menceritakan itu misalnya antara Ivan dengan Nuril itu sama bahasanya? Beda. Apakah antara Radit dengan Rafael? Apakah sama nanti? Apakah nanti sama kata-katanya percaya? Sama. Itu sama. Ya Nino, karena aku Nino ngepek kan, nggak mungkin sama itu tidak ada. Tidak mungkin sama. Misalnya, Bu, saya pada saat nonton literasi digital, Bu, saya suka skin ketika sumalanya keluar. Mungkin Radit, Bu, saya suka skin ketika sumalanya makan ayam. Misalnya, skinnya yang kalian suka itu pasti berbeda setiap anak. Ya. Kemudian program selanjutnya adalah pustakawan muda. Pustakawan muda itu seperti duta perpustakaan. Jadi nanti saya minta tolong untuk perpustakaannya kembali kita aktifkan kembali, kita bersihkan kembali, kita tata kembali sesuai dengan semenarik juga sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kalian mau. Bu, perpusnya saya mau isi buku tentang dongeng, silakan. Bu, perpusnya Bu, saya punya novel di rumah dan tidak terpakai. Kalau saya taruh perpus gimana? Silakan. Bu, perpusnya ini bentuknya kurang bagus, ini dikasih hiasan, ini harus ini. Silakan, kami terbuka untuk melakukan revitalisasi lagi. Jadi usahakan nanti ada pustakawan. Pustakawan itu artinya apa? Pustakawan. Orang yang mengatur perpus. Nah, itu nanti kita akan lihat pustakawan di antara kalian. Jadi kayak duta bacanya SMP Taman Dewasa. Jadi nanti ada pemilihan seperti itu. Kemudian ada program lagi nanti kita adakan di semester ini atau semester depan, yaitu seniman cilik. Seniman cilik itu tidak harus dalam bentuk seniman itu apa tuh? Orang yang paling pintar seni. Apakah seni itu harus dalam bentuk lagu? Nah, apakah seni itu harus dalam bentuk cerita? Nah, seni itu nanti dari beberapa karya, dari kalian nanti akan
membuat sebuah karya seni. Seninya bisa dalam bentuk pantun, bisa bentuk puisi, bisa bentuk prosa, ya, bisa dalam bentuk beberapa artikel lain, boleh. Kemudian program selanjutnya untuk literasi numerasi adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ini sudah dilaksanakan ya, kelas 9, anak kelas 9 sudah melaksanakan, anak kelas 8 kemarin sudah melaksanakan, jadi anak kelas 7 tahun depan kita akan melaksanakan AKM. AKM itu berkaitan dengan pembelajaran soal berbasis literasi dan numerasi. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan pojok baca atau pojok baca atau studi baca. Nah, ini sudah di kelas 8 kita laksanakan, nanti berbagai proses. Saya harap kelas 7 dan 9 juga sama membuat pojok baca di kelas. Ya. Kalau semuanya kalian punya ide, Bu, pojok bacanya kita buat di luar kelas, silakan cari spot di sekitar kita yang mungkin untuk terjadinya pojok baca. Saya nanti bisa direkomendasikan ke sekolah. Kemudian apakah ada ide lain? Apakah ada ide lain? Nanti sambil jalan, kalau kalian punya ide silakan untuk menyampaikan melalui OSIS. Kita punya OSIS, atau langsung ke pakar kesiswaan, atau langsung ke saya dan Bapak, ya. Nah, hari ini saya akan menampilkan tentang mari kita berliterasi digital dan menonton film. Silakan amati film yang saya tayangkan. Kemudian nanti silakan ucapkan kembali, ceritakan kembali film yang lain. Siang semuanya. Ya. Bu Sela boleh tanya, kegiatan hari ini bermanfaat nggak buat kalian? Bermanfaat sekali karena kita bisa mengetahui tentang apa itu literasi dan numerasi, dan berbagai macam literasi, dari literasi digital apapun itu. Dan di sekolah ini ternyata memiliki program tentang literasi, contohnya Sarita, Satu Hari Cerita, maupun marketing ataupun pustakawan model. Oke. Apa harapannya kalian untuk kegiatan literasi numerasi di SMP Taman Dewasa? Semoga cepat berkembang dan semoga mendapatkan hasil yang baik dan memberikan nama yang baik untuk SMP Taman Dewasa. Oke. Terima kasih ya. Dadah. Nah,